Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana setting Chrome profile, optimasi settingan dan sebagainya, sehingga dimana hasilnya kita bisa lihat tadi kita follow untuk pedagang saja ataupun yang bukan pedagang dan lain-lain, termasuk penggunaan fungsi exportnya. Jadi kita sudah simpan hasilnya ke CSV ya, tapi tadi cuma username saja biar tidak istilahnya siapa tahu data ini penting, kita amankan dulu ya datanya teman-teman. Saya pilih semua, kemudian saya pilih ke CSV. Ini target kita tadi adalah pembeli jilbab ya, buyer jilbab, kita aja buyer jilbab. Oke, sudah follow misalnya. Siapa tahu data ini bisa kita gunakan untuk account lain jika kita punya banyak account. Klik oke. Selanjutnya data ini saya hapus aja karena kita akan menggunakan fitur unfollowing. Nah seperti ini. Nah, biar tesnya lebih istilahnya lebih jelas lagi, kita mulai dari awal. Misalnya kita tutup softwarenya, Chrome-nya maksudnya. Kemudian karena tadi kita sudah menggunakan settingan Chrome profile, yaitu cara setting Chrome profile sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman terlewat bisa mengulangi lagi untuk settingnya. Kemudian kita klik start Chrome. Nah, karena kita menggunakan Chrome profile, maka nggak perlu login lagi, akan otomatis sudah login. Nah, untuk scrap unfollow, jika di versi sebelumnya hanya bisa scrap lewat web, sekarang kita bisa ambil dari database. Kita bisa scrap following dari database jika penggunaannya sudah mulai versi 2.0 ke atas. Jadi untuk data lama teman-teman belum bisa menggunakan. Misalnya di video tadi kita udah following, maka kita bisa ambil datanya lewat database tadi. Ini adalah yang rekotan dari database. Nah, lalu bagaimana jika versi 1 atau versi sebelumnya saya sudah menggunakan softwarenya? Maka teman-teman tidak perlu khawatir, datanya tidak akan hilang. Teman-teman bisa hapus dulu, kemudian kita ambil datanya dari webnya Shopee langsung. Contohnya seperti ini. Scrap unfollowing, pastikan udah start softwarenya ya dan udah login. Nah, di sini datanya juga ada, sama saja. Cuma data yang di database itu udah ada recordnya, termasuk kapan tanggal follow-nya, kemudian statusnya dan lain sebagainya. Termasuk ketika nanti kita unfollow, di database juga akan diperbarui. Misalnya seperti ini. Ini totalnya ada 34. Kemudian misalnya saya mau melakukan unfollow. Nah, ini sudah sukses unfollow. Kemudian ada random delay seperti yang sudah kita bahas, bagaimana cara setting option atau random delaynya. Kemudian seperti ini. Tadi mana unfollow-nya? Oke. Ini sudah unfollow. Di sini kalau kita stop, oke, kita udah unfollow berapa? 1, 2, 3, 4. Udah 4. Tadi datanya 34. Harusnya di database ini udah istilahnya apa ya, udah hilang recordnya. Saya hapus dulu, coba kita grab dari database. Nah, ada 30 betul ya, yang 4 sudah hilang karena sudah unfollow. Sebenarnya tidak hilang, cuma kita tidak tampilkan lagi. Soalnya ke depan rencananya kita akan menambahkan fitur baru yang lebih efektif lagi untuk optimasi softwarenya. Bagaimana kalau tidak menggunakan database? Tidak masalah, teman-teman masih bisa menggunakan seperti versi sebelumnya, scrap following seperti ini. Itu akan menggunakan scrapping pada sistem web Shopee-nya langsung. Di sini juga akan memperbarui jika di web Shopee sudah istilahnya masih ada, ternyata di database sudah nggak ada, maka akan disesuaikan lagi, disinkronkan lagi dengan database-nya. Fungsi ini sengaja kita buat soalnya kita juga berjaga-jaga, siapa tahu fitur dari scrapping following user yang udah kita follow nanti dihilangkan oleh Shopee atau faktor lain yang kita tidak bisa duga. Jadi kita masih ada rekotan dari database-nya. Misalnya suatu saat kita nggak bisa scrap, Shopee nggak mau menampilkan user yang udah kita follow, jadi kita nggak perlu lewat web Shopee lagi, tapi kita bisa langsung ambil dari database. Selain itu juga kita akan menggunakan untuk recording data. Misalnya, yang kita mau unfollow yang beberapa minggu lalu seperti itu. Jadi
Ya, karena recordnya ini baru hari ini dipakai, jadi ya semuanya tanggalnya masih sama, mungkin cuma beda menit dan jamnya. Dan software akan otomatis mengambil data yang paling lama. Sekian, saya akhiri, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini sehingga kalau ada update, entah update minor ataupun mayor, terutama update mayor ya, kalau ada perubahan fitur atau penambahan fungsi, teman-teman tidak akan tertinggal info update-nya. Kan sayang sekali sudah membeli softwarenya tapi tidak mendapat info update-nya, nanti teman-teman yang rugi. Jadi untuk subscribe channel YouTube ini dari software juga bisa, tinggal klik ini kemudian klik subscribe. Oke, udah selesai. Ini karena ini udah subscribe ya, nggak ada lagi tombolnya. Ataupun langsung dari setelah nonton video ini, dan aktifkan notifikasi lonceng biar besok kalau ada update lagi teman-teman tidak tertinggal info update-nya. Saya Budi Santoso, terima kasih atas partisipasi Anda mendukung produk karya-karya anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.